Dan hari ini aku libur kerja, aku ambil 1 hari libur dan bukannya aku istirahat, di sini malah berisik dan aku udah beberapa kali pergi keluar untuk menghindari keberisikan ini karena sangat berisik. Akhirnya pekerja di apartemen sebelah udah selesai, jadi sekarang aku bisa bikin video. Seperti yang kalian ketahui bahwa tepat waktu itu sangat-sangat penting untuk bekerja di Jerman. Ini mengingatkan aku ketika aku datang ke tempat kerja sekitar 4 sampai 5 menit telat dan tadinya aku kepikiran mau nelpon mereka bahwa aku sekitar 5 menit telat, tapi kata aku ya selama enggak 15 menit, selama enggak 10 menit aku nggak usah telepon. Dan pas aku sampai, jadi kalau aku datang ke kantor aku harus unmelden kan atau aku harus lapor diri kalau aku ada gitu. Terus resepsionis di sana dia bilang ke aku kayak Rizky katanya kalau kamu udah tahu kalau kamu akan telat maupun itu semenit kamu harus nelpon. Terus kata aku ya ya sekarang aku mau membahas etika atau etik kerja di Jerman yang aku pelajari selama aku bekerja di sini dan ini akan membantu kalian biar kalian gak kaget dan biar kalian mengerti etik-etik kerja di Jerman. So, selamat menyaksikan. Jadi yang pertama kita membahas tepat waktu atau Pünktlichkeit. Jadi, kalau kalian mulai kerja jam 8, contohnya jam 8 pagi atau jam 6 pagi. Jam 8 pagi itu bukan kesampaian di tempat kerja, tapi jam 8 pagi dan jam 6 pagi itu kalian mulai kerja. Which kayak pünktlich tuh kalau kalian datang mungkin 5 atau 10 menit lebih awal atau 5 menit lebih awal. Jadi kalian bisa siap-siap dulu, kalian bisa ganti baju kalau kalian perawat atau kalau kalian harus ganti baju. Kalian bisa bikin kopi atau menyiapkan alat-alat untuk kerja atau persiapan. Jadi tips aku untuk kalian, coba untuk plan kesampaian kalian ke tempat kerja itu 5 menit lebih awal atau 10 menit lebih awal. Karena itu kalau kalian datang 5 menitan lebih awal, kalian ngerasa rileks, kalian bisa siap-siap untuk kerja, kalian bisa bikin kopi, kalian bisa ngapain dulu gitu kan. Tapi kalau kalian datang genau jam 8 pagi, itu kayak stres. Kayak ya jadi pünktlich itu di Jerman atau mulai kerja jam 8 itu bukan kesampaian, exact kesampaian, tapi kayak mulai kerja. Dan yang paling penting, kalau kalian tahu kalian akan telat, maupun itu 5 menit, maupun itu 2 menit, kalian langsung telepon mereka bilang, hey, mungkin aku akan datang telat sekitar 5 menit atau sekitar 10 menit. Yang selanjutnya, ini sangat-sangat penting, apalagi untuk kalian yang gak ada pengalaman kerja di Jerman, untuk kalian yang mungkin lagi Ausbildung, dan kalian next month atau next week atau besok kalian ada praksis atau kalian harus kerja. Tips aku coba baby step untuk profesional. Profesional yang aku maksud itu untuk tidak baperan. Yang aku maksud dari sini, kalau ini pekerjaan baru untuk kalian atau kalian baru di tempat kerja ini ataupun enggak ataupun ada pekerja lain ngasih kritik atau memperbaiki atau mungkin kadang ada juga yang agak jahat juga. Kalian jangan ambil itu sebagai tanda kalau kalian itu nggak cukup. Jangan. Kalian stay profesional. Kalian bilang makasih atas feedbacknya, makasih atas tipsnya. Bilang aja makasih. Kalian nggak harus kayak, oh I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Atau oh maaf, maaf, oh Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Kalian bilang aja, oh, weiß ich nicht, ich wusste das gar nicht, ich habe das nicht gewusst, das ist mein erstes Mal, ini pertama kalinya aku ngelakuin ini, dan makasih untuk tipsnya, makasih udah ngasih tahu aku. Kalau kalian nggak tahu, kalau kalian nggak ada pengalaman dan ini kayak pengalaman pertama, kalian bilang ke mereka, karena mereka nggak tahu kalau ini pengalaman pertama kalian, jadi bilang kayak, oh ini pertama kalinya aku ngelakuin ini, pertama kalinya aku punya ini, bilang ke mereka dan kalian cuma bilang kayak, makasih udah ngasih tahu aku gitu, dan jangan ambil itu secara personal. Itu kalian ambil sebagai pelajaran atau kalian ambil tips itu untuk ke masa depan. Dan untuk menghindari kesalahpahaman, untuk menghindari kesalahan yang fatal, kalian coba untuk struktur aktivitas kalian di hari kerja itu. Kalian bikin to-do list, kalian kumpulkan aktivitas apa aja atau kewajiban pekerjaan apa aja yang kalian punya di hari itu dan kalian coba struktur, oke, mana
prioritas yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Prioritasnya yang mana? Jadi kalian kumpulkan dulu semua aufgabennya, semua kerjaannya, dan kalian bikin list atau bikin to-do list. Aku sarankan untuk selalu punya buku saku catatan atau buku catatan atau apapun itu di mana kalian bisa tulis apa yang ada di pikiran kalian. Jadi kalian nggak ngerasa overwhelming atau ngerasa kayak oh my god ini kebanyakan, dan alangkah baiknya kalian tulis semua itu di buku. Dan kalau ada pekerja yang nyuruh kamu ini itu atau ngasih lihat ini itu atau ngajarin ini itu, tulis 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 semuanya. Kemarin banget, aku punya kesalahan, nggak salah fatal banget sih. Ini agak tricky juga. Jadi Ausbilderin aku, dia minta tolong aku untuk pergi ke kantor hukum lainnya untuk mengasih dokumen. Terus dari sana, aku lagi sibuk banget, aku lagi banyak banget kerjaan dan aku bilang, "Ah, oke," kata aku gitu kan, itu pagi hari dan dia bilang, "Tolong kamu pergi ke kantor hukum ini sore hari." "Oke," kata aku kan. Aku lupa nggak tulis dan setelah itu hari selanjutnya kayak kemarin, dia nanya ke aku kayak, "Kayaknya kamu lupa sesuatu deh kayaknya. Kamu inget nggak sesuatu?" Kata aku, apa ya?" Kata aku langsung agak paranoia tapi aku blind cool aja, aku acting cool aja, aku bilang kayak, "Oh my god, benar juga. Kamu nyuruh aku ke kantor hukum ini kan ya? Sore hari," kata aku. "Oh, sorry," kata aku nggak tulis di list aku." "Ya, nggak ada waktu," kata aku gitu. Terus dia bilang kayak, "Ya, kamu nggak ada waktu ya?" Terus kata aku kayak, aku beranikan diri, aku bilang gini, "Kenapa kamu nggak," bukan kenapa, aku bilang gini kayak, "Kamu juga bisa loh telepon aku," kata aku, "untuk ngingetin aku." Terus dia bilang kayak, "Ah, ya udahlah nggak apa-apa," katanya. Aku kemarin pergi sendirian ke sana," katanya. Kantor hukumnya juga nggak jauh-jauh banget. Dan di sana aku ngerasa agak guilty, tapi dari sana juga kayak, oke, ini kayaknya peringatan untuk kalian juga, kayak semuanya tulis 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 tulis. Karena ini juga bisa mempengaruhi kepercayaan mereka kepada kalian. Dan dari sana aku bilang ke dia kayak, "Makasih kamu udah ngerti," gitu, atau "Makasih atas pengertiannya." Dan ya, so tulis 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 tulis. Kalau ada pertanyaan tanya, make sure make sure make sure make make sure make sure make sure, kayak tanya lagi ke mereka, "Hey, ich möchte sicher zu gehen, ich möchte sicher zu gehen." Aku pengen meyakinkan ini, jam segini, aku harus ini, itu. Jadi kayak komunikasi nulis itu sangat penting. Work life balance. Jadi work life balance itu di sini di Jerman sangat-sangat diprioritaskan. Well, nggak terlalu berfungsi, tapi di sini sangat diprioritaskan. Jadi kayak kalau kalian dapat pekerjaan atau kalian lagi kerja dan pekerjaan itu nggak selesai dan kalian punya janji temu contohnya atau kalian udah selesai jam kerjanya gitu dan kalian bisa mengerjakannya di next day atau di hari selanjutnya, kalian bilang kayak, "Ya ini belum selesai tapi aku selesaiin besok karena ya ini udah kayak 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 jam kerja udah habis dan besok." Ya jadi kayak ya aku belum selesai tapi aku selesaiin besok karena aku harus pulang dan aku punya janji ini itu. Dan juga kalau kalian ada di rumah, coba untuk tidak kerja atau tidak mengerjakan pekerjaan kalian yang harusnya kalian kerjakan di tempat kerja di rumah. Kalau kalian selesai kerja, kalian selesai kerja. Dan kalau liburan, kalian juga liburan. Kalian tidak bisa dihubungi oleh bos kalian atau teman kerja kalian karena kalian itu lagi liburan. Kalau kalian lagi kerja, kalian kerja. Kalian lagi di rumah, kalian lagi di rumah. Kalian lagi liburan, kalian lagi di liburan gitu. Pesan aku pokoknya kalian fokus ke pekerjaan kalian, apa yang harus kalian selesaikan. Kalau kalian nggak ngerti, kalian nanya. Kalau kalian nggak yakin, kalian tanya lagi. Kalau ada seseorang yang memperlihatkan sesuatu ke kalian, tulis. Kalau ada seseorang yang minta tolong ke kalian, tulis, tulis, tulis. Jadi tips dari aku pokoknya kalian tulis semuanya. Kalian punya buku catatan, kalian invest untuk kerjaan. Jadi kalian nggak ngerasa kayak overwhelming atau kebanyakan gitu. Kalian organisasi waktu, kalian organisasi pekerjaan atau aufgabe kalian, dan kalian juga jaga diri kalian. Kalau kalian nggak bisa nolong teman kerja kalian karena kalian sendiri udah banyak pekerjaan, kalau kalian nggak bisa, kalau enggak itu enggak, kalian bilang kayak, "Sorry aku nggak bisa karena aku lagi ini." So itu tips yang sangat-sangat penting yang ingin aku sampaikan ke kalian tentang etika kerja di Jerman. Pokoknya waktu
struktur, organisasi, tanggung jawab, dan profesional. Jangan baper. Ambil kritik itu sebagai pelajaran untuk kedepannya. Dan tulis kesalahan apa yang mereka kritik dan bagaimana cara kalian memperbaikinya dan bagaimana cara menggunakan kritik ini sebagai perbaikan di Aufgabe ini atau di kewajiban ini atau di pekerjaan ini. Oh ya, kalau kalian lagi sakit, kalian sakit, dan kalau kalian izin sakit, telepon mereka kalau kalian sakit dan jangan ngerasa bersalah kalau kalian sakit. Karena kalau kalian sakit ya kalian sakit gitu. So, dan juga kalau kalian kembali ke tempat kerja dan orang-orang nanya, kamu sakit apa, kamu kenapa, kalian gak harus menjelaskan, oh ya aku sakit ini, aku fever, aku punya ini. Kamu bilang aja ya aku air kelted gitu. Bodo amat mereka bilang apa, aku gak tahu kalau kalian tahu atau enggak, tapi kayak sakit itu atau alasan dari sakit kalian itu Datenschutz atau ini kayak urusan kalian, ini rahasia kalian gitu Kak. Mereka nggak harus tahu kalian sakit apa, kenapa, kemana, gimana. So, kalau kalian sakit, kalian telepon, kalian bilang, aku sakit, aku gak bisa ke tempat kerja. Dan setelah 3 hari, kalian pergi ke dokter, minta surat izin sakit. Tapi, kalau kalian lagi tempat kerja, kalian sakit perut, kalian sakit kepala, atau kalian sakit, kalian bilang ke teman kerja kalian, hey aku pulang ke rumah ya, aku sakit. So, kalau kalian ada pengalaman tentang kesalahpahaman, pengalaman di mana teman kerja atau bos kalian marah ke kalian, atau pengalaman-pengalaman yang kayak memalukan atau menakutkan atau kayak aneh atau lucu, kalian bisa tulis di komentar. Dan kalau kalian ada masukan atau feedback atau apapun, kalian tulis di komentar karena aku sangat penasaran dengan pengalaman kerja kalian di Jerman. So, jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan mental kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.